membangun rumah tahan gempa. Sesuai pedoman teknis bangunan tahan gempa yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya. Kelebihan bangunan tahan gempa yaitu bila terjadi gempa bumi skala rendah, bangunan tidak rusak sama sekali. Bila terjadi gempa bumi skala sedang, bangunan boleh rusak pada elemen non-struktural, tetapi pada elemen struktural tetap kokoh. Dan bila terjadi gempa bumi sangat kuat, bangunan tidak runtuh atau rusak berat. Yuk kita simak cara membangun bangunan tahan gempa. Pertama, mutu bahan bangunan harus yang bagus, yaitu material yang berkualitas, seperti pasir yang tidak mengandung lumpur, semen tipe 1 yang berkualitas dan berstandar SNI, batu pondasi yang keras dan memiliki banyak sudut, kerikil yang bebas dari tanah dan lumpur, serta memiliki diameter 1-2 cm, kayu berkualitas dengan kriteria keras, kering, berwarna gelap, tidak ada retak, dan lurus, jaringan kawat ayam sebagai perkuatan bata, dan batu bata harus memiliki syarat bagian tepi lurus dan tajam, tidak banyak retak, tidak mudah patah, dimensi tidak terlalu kecil, bentuk seragam, dan sebelum dipasang harus direndam 5-10 menit. Beton yang berkualitas yaitu campuran beton dengan perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, dan air. Dan untuk campuran mortar memiliki perbandingan 1 semen, 4 pasir, dan air. Jenis besi dan cara pembesian yang tepat pada bangunan tahan gempa yaitu tulangan besi pada slub, kolom, dan balok minimal diameter 10 mm, sengkang menggunakan besi minimal diameter 8 mm dengan jarak kurang dari 15 cm, dan tiap sambungan pembesian memiliki angkur atau jangkar menggunakan besi minimal diameter 10 mm dengan panjang lebih besar dari 40 cm atau 40 dikali diameter dari besi itu. Kedua, semua komponen struktur bangunan harus tersambung. Bagaimana hubungan pondasi dan slub? Batu gunung atau batu kali dipasang zigzag dan setiap 1 meter ada angkur yang mengikat pondasi dengan slub. Kemudian, bagaimana hubungan kolom dengan pasangan bata? Kolom dan dinding bata dihubungkan dengan menggunakan angkur besi horizontal diameter 10 mm tiap 6 lapis bata. Selanjutnya, bagaimana hubungan slub, kolom, dan ring bulk? Hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan tulangan beton yaitu diameter besi harus minimal 10 mm dan sengkang 8 mm. Cara pembengkokan angkur minimal 45 derajat dan cara pembengkokan sambungan dengan angkur minimal 40 dikali diameter besi.
Kemudian bagaimana hubungan ringbal dengan ampit? Saat pembuatan ampit harus diperhatikan pembengkokan besi dan cara menghubungkan dengan ringbal, seperti hubungan antara kolom dengan sluf atau kolom dengan ringbal. Dan bagaimana hubungan ringbal dengan kuda-kuda? Kuda-kuda disambungkan dengan angkur ke dalam ringbal beton dan setiap sambungan kayu diikat dengan klem baja dan baut. Dan ketiga, mutu pekerjaan yang harus bagus. Itu syarat letak bangunan yang memperhatikan kondisi tanah harus stabil, dena bangunan sebaiknya simetris, seragam atau sederhana, memiliki segaris sempadan jalan, memperhatikan tata letak septic tank, resapan, saluran, pipa air dan sumur, serta pel permukaan halaman rumah yang diambil dari pel banjir 100 tahunan. Ayo cari tahu tingkat kerusakan bangunanmu pasca gempa. Pertama, tingkat kerusakan ringan non-struktur. Kedua, kerusakan struktur ringan. Ketiga, kerusakan struktur sedang. Keempat, kerusakan struktur berat. Kelima, tingkat kerusakan total. Pemerintah sudah menurunkan dana bantuan pasca gempa. Mulai memperbaiki bangunanmu sesuai pedoman teknis bangunan tahan gempa. Cara perbaikan jika terjadi dinding retak 0,75 cm sampai 0,6 cm. Cara perbaikan jika dinding retak lebih besar dari 0,6 cm. Selanjutnya, perbaikan jika dinding rubuh. Berikutnya, cara perbaikan jika kolom beton mengalami kerusakan. Dan perbaikan jika balok beton yang mengalami kerusakan. Kamu sudah paham kan bagaimana membangun dan memperbaiki rumah yang tahan terhadap gempa? Ayo mulai membangun rumahmu dengan kokoh untuk menghindari kerugian ketika bencana gempa terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa sobat.